Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ramdhani dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi alasan penghapus pidana. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yolanda Maharani Pakpahan dengan NIM 1111240141 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vanesha Destanra Moreta dengan NIM 1111240146. Dan saya Deborah Desta Angelis Tompul dengan NIM 1111240366. Alasan penghapus pidana. Menurut Haji Muhammad Rashid Ariman dan Fahmi Ragib, alasan penghapus pidana adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana. Teori-teori alasan penghapus pidana ada tiga, yaitu yang pertama, teori of pointless punishment atau teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berpijak pada teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini, tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa. Yang kedua ada teori of lesser evil atau teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. Teori ini merupakan alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau withholding. Pelaku harus memilih satu di antara dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan. Perbuatan yang dipilih sudah tentu adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan. Yang terakhir ada teori of necessary defense atau teori pembelaan yang diperlukan. Menurut Fletcher, dalam teori of necessary defense, terdapat juga teori of self-defense atau teori pembelaan diri. Selanjutnya ada alasan penghapusan pidana. Terdapat 2 alasan penghapusan pidana. Yang pertama adalah alasan pembenar, yang kedua adalah alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yang kedua ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Jadi perbedaan antara pembenar dan pemaaf ini, pembenar adalah membenarkan perbuatan, nah, dan pemaaf itu memaafkan pelakunya. Selanjutnya ada alasan penghapus pidana yang bersifat umum. Di sini ada 7 poin. Yang pertama itu ada ketidakmampuan bertanggung jawab. Ketidakmampuan bertanggung jawab itu diatur dalam pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Jadi eh, ketidakmampuan bertanggung jawab itu tuh orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, atas tindakan yang seharusnya dia lakukan. Contohnya itu tadi udah disebutkan di pasal tersebut juga, kayak disabilitas, orang yang mengidap disabilitas, orang yang cacat jiwanya atau mentalnya. Kemudian yang kedua itu ada daya paksa atau overmax. Nah, daya paksa itu berarti seseorang melakukan tindakan atau perbuatannya itu atas paksaan dari kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia. Jadi dia terpaksa melakukan tindakan tersebut karena dipaksa oleh orang yang di atasnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pembelaan terpaksa. Ini terdengar mirip, sama-sama paksa. Tapi ini beda. Kalau pembelaan terpaksa itu jadi seseorang tersebut melakukan perbuatannya karena paksaan untuk mempertahankan dirinya, untuk membela dirinya, mempertahankan kehormatan dirinya, kayak gitu. Jadi contohnya itu misalkan si A dia dibegal misalkan pas malam-malam. Nah, kemudian dia menyerang balik nih pembegal tersebut. Nah, itu termasuk pembelaan terpaksa. Karena apa? Karena dia dibegal jadi dia membela dirinya supaya tidak dibegal sama penjahat tadi. Seperti itu pembelaan terpaksa. Kemudian selanjutnya itu ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ini sama, cuman emang kalau yang pembelaan terpaksa ini dia udah sampai melampaui batasnya gitu. Contohnya itu
misalkan ada seorang pencuri, dia mencuri di sebuah komplek misalkan, kemudian dia kabur nih, melarikan diri, kemudian dia tertangkap oleh warga sekitar situ. Nah, kemudian dia dihajar, warga tersebut main hakim sendiri. Nah, kemudian di situ dia bingung dong, maksudnya dia harus apa. Nah, berarti karena dia udah diserang nih, dia udah bingung mau kayak gimana, akhirnya dia menyerang balik orang yang menyerang dia itu. Nah, jadi di sini pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu adalah si pencuri ini tidak bersalah karena menyerang penyerang dia gitu. Jadi dia tidak bersalah karena menyerang balik, tapi dia bersalah dalam mencuri gitu. Kemudian selanjutnya nomor 5 menjalankan perintah undang-undang. Menjalankan perintah undang-undang berarti dia melakukan tindakan atau perbuatannya yang melawan hukum, tapi itu sebenarnya menjalankan perintah undang-undang gitu. Contohnya kayak polisi, seorang polisi ini misalkan eh, ada seorang mahasiswa yang terlibat tawuran, kemudian polisi datanglah ke tempat tawurannya. Terus polisi berusaha menghentikan tawuran mereka ini dengan cara melepas tembakan atau eh, melempar bom, misalkan kayak gitu. Nah, eh di situ berarti polisi sedang menjalankan perintah undang-undang dong. Nah, jadi polisi tidak dapat disalahkan, tidak dapat disebut melawan hukum karena dia sedang menjalankan perintah undang-undang. Kemudian selanjutnya ada menjalankan perintah jabatan yang sah. Nah, di sini ada di pasal 51 ayat 1 KUHP lama yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum. Jadi kalau dia punya kuasa atau dia berhak untuk melakukan perbuatan tersebut itu nggak masalah karena dia memiliki jabatan yang sah. Contohnya itu kayak polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang penjahat, seorang kriminal. Nah, kemudian dalam melaksanakan perintah itu eh, dia cukup menangkap terus menyerahkan kepada atasannya. Nah, itu dia nggak akan dapat apa pidana hukum. Dia nggak akan dipidana karena dia menjalankan jabatannya, dia menjalankan perintah atasannya yang sah itu. Kemudian yang terakhir ada menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik. Ini ada di KUHP pasal 51 ayat 2 KUHP lama yang berbunyi perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi. Jadi contohnya itu kayak misalkan seorang polisi dia disuruh atasannya nih untuk menangkap pelaku kejahatan gitu kan. Nah, kemudian polisi ini menangkap nih pelaku kejahatan tersebut. Tapi ternyata dalam proses tersebut ternyata pelakunya ini nggak bersalah. Jadi dia menangkap orang yang tidak bersalah. Nah, di situ dia tidak dapat dijatuhi hukuman, tidak dapat dipidana. Karena apa? Karena dia hanya menjalankan perintah atasannya untuk menangkap si pelaku ini. Nah, dia tidak tahu menang kalau misalkan ya pelaku ini ternyata tidak bersalah gitu loh. Jadi emang pure dia melakukan perintah perintah jabatannya ini dengan itikat baiknya. Jadi dia emang pengen nangkep pelaku, tapi ternyata dia nggak tahu kalau misalkan pelaku itu bukan yang bersalah gitu. Dia hanya menjalankan perintahnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan penghapus pidana khusus. Alasan penghapus pidana khusus yaitu hanya terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu pasal 122, pasal 221 ayat 2, pasal 261, pasal 310, dan pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan alasan penghapus pidana yang terletak di luar undang-undang, contohnya seperti yang pertama, hak dari orang tua, guru, untuk menertibkan anak-anak atau anak-anak didiknya. Dan yang kedua, hak yang timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan, dan penyelidik ilmiah. Lalu yang ketiga, izin atau persetujuan dari orang-orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai sesuatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan. Dan yang terakhir, mewakili urusan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan penghapusan pidana khusus dalam pasal 221 ayat 1 dan pasal 221 ayat 2. Di dalam pasal 221 ayat 2 KUHP pidana menyatakan bahwa seseorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau barang bukti tidak dapat dipidana jika memiliki hubungan kekeluargaan tertentu dengan pelaku kejahatan.
Lalu, dalam pasal 221 ayat 1 KUHP pidana mencakup tindak pidana menyembunyikan pelaku atau barang bukti dengan tujuan menghalangi penyelidikan atau penuntutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.